Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Yonanda Putri, NPM 18060027 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam mengembangkan kurikulum. Karena dalam mengembangkan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama, asas filosofi. Asas filosofi dalam mengembangkan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan. Tujuannya untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua, asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungannya antar individu, antar golongan, lembaga, sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Meningkatkan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjol peranan guru terutama dalam memilih bahan dan menyampaikannya. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum yang pertama. 1. Pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang dihasilkan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam membangun kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertingkatkan manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar mengembangkan program pendidikan. Tempat utama kepada siswa. Kurikulum humanistik ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk mendapatkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan survei kritis terhadap suatu masyarakat, studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional dan internasional, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal, uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian, berbagai pertimbangan perubahan politik, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa pengurasan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, model Blazer. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana digambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran,
pemberian perlakuan, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model Gerlach dan Ely. Model ini menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang keempat, model Gerald. Sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan present, menentukan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan mengemukakan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terikat dengan kehidupannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.